Halo, perkenalkan kami dari kelompok 10. Kami akan menjelaskan tentang perancangan basis data Sistem Informasi UKM pada Liga Bulu Tangkis Mahasiswa Tarumanegara. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Patricia, Hans, dan saya sendiri, Rifki. Oke, selanjutnya itu ada latar belakang. Bulu tangkis merupakan olahraga yang melibatkan banyak aktivitas seperti latihan, koordinasi pemain, peran pelatih, penyusunan jadwal, hingga evaluasi keterampilan. Setiap kegiatan tersebut menghasilkan data yang beragam dan jumlahnya cukup besar. Namun banyak organisasi bulu tangkis masih mengolah data secara manual dengan berbagai file terpisah sehingga informasi sering tercecer dan sulit diakses kembali. Melihat permasalahan tersebut, kami mengembangkan sebuah rancangan sistem aplikasi pengolahan data yang terintegrasi khusus untuk organisasi bulu tangkis. Sistem ini dirancang agar semua informasi mulai dari data anggota, jadwal latihan, absensi, hingga hasil evaluasi tersimpan secara terstruktur dan mudah diakses. Tujuan utama proyek ini adalah menghasilkan cetak biru aplikasi yang mampu mendukung kegiatan bulu tangkis secara lebih efektif dengan sistem pengelolaan data yang modern dan terorganisir. Organisasi ini dapat menjalankan aktivitas latihan dengan lebih efisien tanpa terkendala oleh administrasi yang tidak rapi, serta dapat memonitor perkembangan pemain secara lebih akurat dan menyeluruh. Oke, selanjutnya itu ada mitranya. Unit kegiatan mahasiswa Liga Bulu Tangkis Universitas Tarumanegara adalah UKM yang bergerak di bidang olahraga, khususnya bulu tangkis yang bertujuan untuk mewadahi mahasiswa untuk mengembangkan minat bakat dalam olahraga bulu tangkis. Tempatnya itu berlokasi di lantai 2 Gedung M Kampus 1 Universitas Tarumanegara. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Patricia. Pada desain basis data konseptual ini, kami menggunakan 5 entitas utama, yaitu jurusan, divisi, anggota, kegiatan, dan kepanitiaan. Jurusan dan divisi digunakan untuk mengelompokkan anggota berdasarkan program studi dan struktur organisasi. Entitas anggota berisi data lengkap setiap mahasiswa yang terdaftar di UKM. Kegiatan mencatat semua event yang diselenggarakan, sedangkan entitas kepanitiaan berfungsi menghubungkan anggota dengan kegiatan yang mereka ikuti sebagai panitia. Untuk relasinya, satu jurusan dapat memiliki banyak anggota, one to many. Satu divisi dapat berisi banyak anggota, one to many. Satu anggota dapat mengikuti banyak kegiatan sebagai panitia, one to many. Satu kegiatan dapat memiliki banyak panitia atau anggota, one to many. Setiap anggota berasal dari satu jurusan, one to one. Setiap anggota hanya berada dalam satu divisi, one to one. Setiap data kepanitiaan terhubung dengan satu anggota, many to one. Setiap data kepanitiaan terhubung dengan satu kegiatan, many to one. Dan di sini ada identifikasi atribut dari entitas dan relasi. Ini ada entitas jurusan, atributnya, deskripsinya, nullnya, multivalue, dan derivative. Ini ada juga entitas divisi, ada entitas anggota, entitas kegiatan, dan juga entitas kepanitiaan. Dan kita masuk ke menentukan kandidat key dan primary key. Setiap entitas memiliki primary key masing-masing, seperti NIM untuk anggota, ID kegiatan untuk kegiatan, dan ID panitia untuk kepanitiaan. For and kin digunakan untuk menghubungkan antar tabel agar data tetap konsisten dan terstruktur. Lalu ada diagram IRT-nya yang tadi saya sudah jelaskan di relasi, hubungan relasinya. Dan di sini ada desain basis data logis akan dilanjutkan oleh Rifki. Desain basis data logis. Yang pertama itu tabel jurusan. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data jurusan yang diikuti oleh anggota. Setiap jurusan memiliki satu kode unik yang menjadi kunci utama dan dapat berelasi dengan banyak anggota. Ini adalah contoh tabelnya dan hasil normalisasinya.
Oke, yang kedua itu ada tabel divisi. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data divisi dalam organisasi. Setiap divisi memiliki ID unik dan dapat berelasi dengan banyak anggota. Ini adalah contoh tabelnya dan hasil normalisasinya. Oke, yang ketiga itu ada tabel anggota. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data anggota organisasi yang berasal dari berbagai jurusan dan divisi. Relasi pada tabel ini menghubungkan anggota dengan tabel divisi dan jurusan melalui kunci tamu. Ini adalah contoh tabelnya dan hasil normalisasinya. Oke, yang keempat itu ada tabel kegiatan. Tabel ini digunakan menyimpan data anggota organisasi yang berasal dari berbagai jurusan dan divisi. Relasi pada tabel ini menghubungkan anggota dengan tabel divisi dan jurusan melalui kunci tamu. Ini ada contoh tabelnya dan hasil normalisasinya. Yang kelima itu tabel kepanitiaan. Tabel ini digunakan untuk menghubungkan antara tabel anggota dan kegiatan. Satu anggota dapat terlibat dalam lebih dari satu kegiatan dengan peran yang berbeda. Ini ada contoh tabelnya dan normalisasinya seperti ini. Perkenalkan nama saya Hal dan NIM saya 535250055. Di sini saya akan membahas DDL. DDL ini untuk memasukkan tabel baru ke dalam database. Jadi ada tabel jurusan. Yang pertama ada ID jurusan pakai varchar dan ID kode jurusan pakai KBK dan pakai varchar nama jurusan. Yang kedua ada tabel divisi. Di sini ada ID divisi sebagai KBK-nya dan nama divisi sebagai varchar. Yang ketiga ada tabel kegiatan. Di sini ada ID kegiatan sebagai pemilik dari tabel kegiatan. Terus saya pakai varchar. Yang keempat tuh ada tabel anggota ini sebagai primary key-nya, nama lengkap varchar, dan ini kalau di jurusan pakai number. Terus di sini ada bagian key-nya, yaitu ID divisi yang terhubung ke tabel divisi melalui kolom divisi ID divisi serta kode jurusan yang terhubung ke tabel jurusan melalui kolom kode jurusan. Yang terakhir di sini ada tabel kepanitiaan. Di sini ada ID panitia sebagai primary key dan sebagainya varchar. Di sini ada drop table. Drop table ini untuk menggunakan untuk menghapus table beserta data-datanya ke arah yang semua. Jadi ini bersifat permanen. Ini adalah outputnya, ini tabel jurusan, tabel divisi, seperti itu. Output kelihatan, output tabel anggota, output tabel kepanitiaan. Jadi saya akan lanjut dengan DML atau Data Management Language. Menggunakan kelompok perintah SQL yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data di dalam table. Tidak seperti DDL yang memodifikasi struktur, DML hanya bekerja pada isi data berikut. Adalah contoh penggunaan. Ini ada insert. Insert untuk memasukkan data ke dalam table tertentu. Contoh di sini insert into jurusan. Berarti ini memasukkan data ke dalam table jurusan dengan atributnya ID jurusan, kode jurusan, nama jurusan. Jadi ini ID jurusan itu JK1, kode jurusannya 205, nama jurusannya psikologi. Di sini ada select. Penggunaannya query-nya itu select select bintang from jurusan. Sini ada select, berarti select all from jurusan. Jadi menunjukkan semua data dalam table jurusan. Di sini ada query update. Update itu update jurusan set nama jurusan psikolog klinis. Kode jurusan psikolog, berarti dia mengupdate nama jurusan psikolog menjadi psikolog klinis yang di mana kode jurusan itu 205 itu bakal update ke nama ini. Aja delete from jurusan, kode jurusan 766 atau yang berarti ini dia menghapus yang kode jurusan dan kelima ya. Dan di sini ada contoh DML kita. Di sini ada kayak gini contohnya. Ya begini. Banyak kita nih ya, yang udah dimasukin data ya. Kalau data belum ada dia nggak bakal ada yang dibobol. Sekarang masuk ke transaksi. Transaksi kita ambil dari grouping kegiatan berdasarkan bulan dan menampilkan daftar kegiatan per bulan. Ini ada query-nya dan outputnya akan menampilkan total bulan dan total kegiatan dalam Apex. Ini ada SS-nya. Jadi transaksi ini bertujuan untuk mengelompokkan kegiatan berdasarkan bulan pelaksanaan. Query ini melakukan 3 hal utama,
mengambil bulan dari tanggal kegiatan, menghitung jumlah kegiatan per bulan, menampilkan daftar nama kegiatan dalam 1 bulan, menggunakan fungsi list. Maksudnya adalah untuk melihat aktivitas UKM per bulan seperti berapa banyak kegiatan yang dilakukan dan apa saja nama kegiatannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Sekian, terima kasih.